Wayang adalah sebuah boneka tradisional Indonesia yang biasanya terbuat dari kayu atau kulit untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan cerita rakyat. Boneka itu dihias dengan warna-warna yang kuat, serta tangkai sebagai alat pengendalinya. Secara harfiah, wayang memiliki arti bayangan, sesuai teknik penayangannya yang unik. Pemain wayang disebut dengan dalang atau pewayang. Seorang dalang kerap dihormati sebagai sosok yang memahami tradisi dengan keterampilan khusus untuk menggerakkan wayang dan meniru suara setiap karakter dalam cerita. Pada materi ini kita akan membahas mengenai implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam budaya wayang kulit. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa kekuatan konteks sosial-kultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konteks sosio-kultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu bentuk teater tradisional Jawa yang dimainkan dengan menggunakan boneka kulit. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan sebagai anggota Wali Songo dan merupakan keturunan bangsawan Ponorogo, Arya Wiraraja. Kanjeng Sunan Kalijaga melihat masyarakat Indonesia terutama di atas kertas dianggap haram atau dilarang. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memodifikasi bahan material dari karakter wayang yang semula terbuat dari daluang atau kertas bonoragan yang diganti menggunakan bahan dasar kulit sapi atau kerbau. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, yang diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nagayaga dan temang. Selain itu juga, wayang kulit digunakan sebagai syiar agama Islam jalur budaya tradisional. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesindennya. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak atau yang disebut blencong, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang atau lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Lakon adalah sebuah cerita yang disajikan dalam pagelaran tersebut. Lakon itu dapat merujuk pada suatu judul cerita yang dipentaskan, misalnya Gatot Kaca Lahir, Pandu Swargo, Kresna Duta, Prubuh Ngelangkang, dan lain sebagainya. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi, tak dibatasi hanya dengan pakem atau standar tersebut, Ki Dalang bisa juga memainkan lakon carangan atau gubahan. Beberapa cerita diambil dari cerita Panji maupun kisah rohani dari agama Islam, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai kearifan pada wayang kulit yang relevan, menjadi penguat karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pada konteks lokal dengan pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pengajaran dan pendidikan relevan dengan nilai-nilai karakter yang ditampilkan pada alur cerita dan watak tokoh pada wayang. Terdapat pengajaran mengenai karakter yang digambarkan pada cerita wayang. Nilai-nilai apakah saja itu? Yang pertama yaitu pendidikan karakter melalui perjuangan. Peserta didik memahami perjuangan tokoh wayang lalu menerapkan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu bergotong royong. Peserta didik memahami sikap saling bekerja sama dan menerapkannya dalam kegiatan bermasyarakat. Selanjutnya ada tanggung jawab. Wayang kulit bisa meningkatkan rasa tanggung jawab
peserta didik terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada toleransi. Peserta didik dapat memahami nilai-nilai kerjasama, toleransi seperti kejujuran, kesabaran, dan kedamaian melalui seni pertunjukan wayang kulit. Bahasan yang terakhir yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan perilaku peserta didik di kelas adalah konsep Ingarso Sung Talada atau yang di depan menjadi teladan. Dalam konteks lokal sosial budaya, di daerah saya adalah pemikiran ini menekankan pentingnya pembelajaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal. Dengan mengaitkan material pelajaran dengan realitas lokal, peserta didik dapat mudah memahami, menginternalisasi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti adanya wayang kulit di daerah saya, di mana dari tontonan menjadi teladan bagi peserta didik terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut. Di sini, kami mengambil wayang kulit dari tradisional Jawa. Di antara lakonnya, Semar Bandung Khayangan, Brotoyuda Jaya Binangun, Kresna Duta, Bima Bungkus, dan Dewa Ruci. Ini kami ambil dari lakon-lakon wayang gaya Yogyakarta, gaya Surakarta, dan gaya pesisiran. Berbagai pendidikan karakter bisa didapatkan dari lakon-lakon wayang purwa, baik disampaikan secara eksplisit dalam narasi dalang atau antawacana wayang, maupun secara implisit, yakni secara dramatik dalam cerita atau lakon yang bersangkutan. Secara dramatis, lakon-lakon wayang berisi pendidikan karakter yang tetap masih relevan diterapkan pada era globalisasi ini. Sejumlah nilai pendidikan karakter yang ditemukan dan terkandung dalam lakon wayang kulit ketiga gaya tersebut dapat dipilah dalam 3 nilai karakter utama, yaitu nilai religius, nilai sosial, dan nilai lingkungan. Nilai karakter religius adalah satu nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan kedudukan manusia terhadap Tuhannya. Semua perilaku diukur dan didasarkan pada aturan agama. Contoh, karakter ini ditunjukkan pada banyak lakon wayang kulit purwa. Terdapat 3 karakter religius dalam cerita ini. Yang pertama ada mawas diri sebagai hamba. Pada lakon Dewa Ruci, setidaknya terdapat ajaran karakter sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan memeluk agama lain. Selanjutnya yaitu nilai istiqomah dan pasrah. Sikap ini ditunjukkan oleh Putadewa yang selalu meyakini kebenaran sejati. Apa yang diyakini dan diputuskan merupakan sikap istiqomahnya kepada Sang Pencipta. Sikap inilah yang akhirnya menjadi senjata paling ampuh dan utama untuk mendapatkan akhir kemenangan yang dijanjikan dalam memerangi kezaliman Kurawa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai karakter sosial. Nilai karakter sosial ini berkaitan dengan kehidupan sosial, hubungan dengan sesama, sikap sosial, dan sikap dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan manusia umumnya. Nilai ini antara lain adalah yang pertama, perilaku dan sikap tegas. Sikap tegas adalah sikap yang tidak ragu-ragu dalam memutuskan segala persoalan. Lakon Brotoyuda Joyo Binangun adalah notabene yang sama dengan lakon Duryodana Gugur atau akhir perang Bharatayuda, menekankan pendidikan karakter bawah kejahatan dengan segala ciri-cirinya seperti kesombongan, kebengisan, kelicikan, dan sebagainya, akhirnya pasti terkalahkan oleh kebaikan. Atau Suradira Jaya Dinira Lembur Dening Pangastuti. Selanjutnya ada nilai karakter kesetiaan. Nilai karakter setia dan memegang teguh sumpah dan janji ditunjukkan oleh karakter raksasa Kumbakarna dalam membela negaranya dari serangan musuh atau negara Pancawati. Begitu juga sikap yang tampak pada tokoh Karna, meski ia tahu bahwa Kurawa berada dalam pihak yang salah, namun kesetiaannya pada Duryodana tidak melunturkannya untuk membantunya dalam semua persoalan yang dihadapi sahabatnya itu. Yang terakhir ada nilai karakter demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Keluarga Pandawa selalu menunjukkan sikap demokratis dalam membahas masalah. Pembahasan terakhir yaitu nilai karakter terhadap lingkungan. Nilai ini muncul dan lahir untuk merespon apa yang dapat dilakukan manusia kepada alam dan lingkungannya.
bahwa lingkungan sangat vital dalam membentuk jati diri seseorang. Oleh karena itu, setiap manusia hendaklah berperan aktif dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nilai yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah nilai cinta tanah air, tegas dalam melawan imperialisme, dan peduli alam atau lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu nilai cinta tanah air. Sikap yang ditunjukkan oleh Kumbakarna dalam merungkebi atau membela tanah air adalah satu dari sejumlah nilai mulia yang mengembangkan karakter ini. Sikap ini seharusnya memang wajib dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga suatu negara. Yang kedua yaitu nilai karakter patriotisme. Sikap ini sama dengan karakter hebat berani melawan imperialisme atau penjajahan, baik penjajah fisik kepada bangsa dan negara maupun secara psikologis. Nilai ini ditunjukkan oleh Sang Kresna yang membakar semangat Pandawa untuk berani melawan Kurawa yang zalim dan penjajah bangsa lain. Sama dengan sikap cinta tanah air, sikap ini wajib dimiliki dan dikobarkan terus-menerus oleh setiap warga negara yang baik. Yang terakhir ada nilai peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi, sama seperti hal yang dilakukan oleh Bima saat menelusuri hutan dan lautan, tanpa melakukan perusakan lingkungan saat mencari air pawitra. Bahkan ia menjaga dengan baik alam tersebut. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkannya. Bima berjuang dengan tujuan mendapatkan cara untuk bisa membantu negara Amarta dan keluarga Pandawa dari masalah-masalah sosial.